Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Ibu berharap semuanya anak-anak sehat, baik-baik saja ya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya sudah siap tentunya ya. Kita akan mulai. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan kita. Kita akan mulai dengan bersaat teduh. Anak-anaknya semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersaat teduh ya. Boleh memakai gerakan bersama ibu guru. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Kasih Yesus, indah, indah, oh indah.
semua lipat tangan, tutup mata dengan baik ya. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah memberi kesempatan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang tadi kami sudah naikkan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi berkat juga buat anak-anak-Mu dalam menyanyi pada hari ini ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak, boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati anak-anak, dan anak-anak boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, semua sudah siap? Kalau sudah siap, Alkitabnya disiapin, duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya perhatikan pernyataan-pernyataan yang akan Ibu berikan kepada kalian, dan kalian bisa menjawab di rumah kalian masing-masing ya. Nah, kalian bisa jawab dengan jawaban bisa, mungkin, atau tidak. Ya, bisa, mungkin, atau tidak. Ya, yang pertama, membaca sebuah buku, bisa atau tidak? Bisa ya. Menggambar sebuah pohon, bisa. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, tidak. Ya, mencetak gol di Stadion Bung Karno, bisa nggak? Mungkin bisa ya. Nanti kalau misalnya di antara kalian ada yang jadi pemain sepak bola, ya mungkin bisa. Ya. Kemudian membuat kuda dan kereta berapi muncul di langit, tidak akan bisa. Ya. Kemudian mengendarai pesawat udara, mungkin bisa kalau ada di antara kalian yang akan menjadi seorang pilot. Ya. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang tadi Ibu kasih ya, kita belajar kalau kalian sudah bisa melakukan banyak hal dan sedang belajar untuk dapat melakukan hal-hal yang lain ya, misalnya tadi untuk menjadi seorang pemain bola atau menjadi seorang pilot ya. Karena apa? Karena Tuhan ya memberikan kita kemampuan demi kemampuan sehingga kita bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi dari tadi yang pernyataan-pernyataan yang Ibu kasih, ada hal-hal yang tidak pernah bisa dan tidak mungkin kita bisa lakukan. Hanya Tuhan saja yang dapat melakukan hal itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang tidak berdaya dan membutuhkan kuasa Allah untuk menolong mereka. Ya, judul firman Tuhan hari ini adalah Aku perlu Tuhan untuk menyelamatkan aku. Ya, aku perlu Tuhan untuk menyelamatkan aku. Dan bahan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 36. Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat 13 sampai dengan 36 ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia, banyak orang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Ada di antara mereka yang ingin disembuhkan dari sakit. Ada di antara mereka yang ingin melihat mujizat. Ada juga yang mereka ingin mendengarkan Yesus mengajar. Ya, nah seringnya karena terlalu sibuk melayani orang banyak, Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak punya waktu untuk beristirahat. Maka ketika suatu kali mereka membutuhkan istirahat, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menjauhi keramaian. Ya, menjauhi keramaian, mereka naik perahu. Ya, karena transportasi pada saat itu tidak banyak. Ya, salah satunya adalah perahu. Mereka mau naik perahu menyusuri Danau Galilea. Ya, ketika mereka sedang naik perahu menyusuri Danau Galilea, orang banyak melihat. Lalu mereka mulai mengikuti Tuhan Yesus dan murid-murid. Ya, makin lama makin banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus.
sampai ribuan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dan melihat hal itu, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, apa tuh artinya belas kasih? Ada yang tahu? Nah, belas kasihan artinya adalah merasakan penderitaan orang lain dan ingin menolong. Ya, Tuhan Yesus tahu orang-orang yang sedang mengikutinya, ada di antara mereka adalah orang-orang yang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Ada di antara mereka yang sedang sedih dan mereka butuh untuk dihibur. Ada juga di antara mereka yang perlu untuk diselamatkan karena mereka berdosa, ya. Dan ketika hal itu terjadi, Tuhan Yesus melupakan keinginannya untuk beristirahat demi menolong orang banyak tersebut. Kemudian Tuhan Yesus mulai menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka, mulai mengajar mereka hingga hari menjelang malam. Karena hari sudah malam, mereka tadi lupa makan gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan dengan kuasa Allah. Karena dengan 5 roti dan 2 ikan, ia bisa memberi makan ribuan orang. Ya. Hal ini bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus berkuasa untuk menyediakan kebutuhan kita. Dia punya kuasa untuk menyediakan kebutuhan kita dengan berbagai cara. Termasuk dengan 5 roti dan 2 ikan, dia bisa memberi makan ribuan orang. Dan setelahnya Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang, ya, sudah kenyang, sudah diajar, sudah disembuhkan, ya, sudah diampuni dosanya, mereka disuruh pulang. Ya, lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk segera menyeberang, ya, naik perahu menyeberang, dan Tuhan Yesus akan pergi seorang diri untuk berdoa. Ya, nah. Kemudian ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-murid menyeberang danau Galilea, gitu ya, menyeberang danau dengan perahu mereka. Tiba-tiba mereka mengalami kesusahan. Apa kesusahan yang mereka alami? Ternyata perahu yang mereka tumpangi terkena angin sakal, ya, diterjang oleh angin sakal. Ternyata di danau itu bertiup angin yang sangat kencang, membuat ombak bergolak dan melemparkan perahu mereka terombang-ambing ke sana kemari, dan mereka berusaha menyelamatkan diri mereka. Ya, mereka berusaha berjuang untuk melawan angin, mereka dayung perahu mereka dengan sekuat tenaga mereka. Dan kamu tahu, mereka mendayung perahu mereka untuk bisa sampai ke seberang danau selama 9 jam. Wah, 9 jam mereka berusaha melawan angin sakal supaya perahu mereka sampai ke seberang. Wah, kalau kamu di antara murid-murid itu, ya, apa yang terjadi? Kamu pasti akan mengalami kelelahan dan tidak berdaya. Belum lagi kalian harus menghadapi rasa takut. Ya, di tengah air yang begitu banyak, ombak yang begitu tinggi mengombang-ambingkan perahu, menimbulkan ketakutan yang sangat luar biasa. Dan ketika mereka berjuang, mereka tambah mengalami ketakutan karena nyatanya mereka akhirnya capek. Ya, 9 jam mereka melawan angin sakal, ya. Kemudian di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Karena dia Tuhan, dia tahu apa yang sedang dihadapi oleh para muridnya. Ya, bagaimana Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya? Lihat ya, Tuhan Yesus datang menghampiri murid-murid dengan cara apa? Ya, berjalan di atas air. Waktu murid-murid lihat ada orang berjalan di atas air di tengah angin yang sangat kencang, tengah malam, ya, apa yang mereka rasakan? Mereka kira apa itu? Ya, Alkitab katakan kalau murid-murid itu menyangka kalau Tuhan Yesus adalah hantu. Mereka tambah ketakutan. Di tengah angin yang begitu kencang, sekarang mereka lihat ada yang berjalan di atas air. Ya, mereka takut dan menganggap
bahwa itu adalah hantu. Kalau Tuhan Yesus menyadari hal itu, maka dia segera mendekat dan dia katakan, jangan takut, aku ini Tuhan Yesus, jadi jangan takut. Nah, waktu Petrus lihat yang datang bilangnya Tuhan Yesus, maka Petrus bilang, Tuhan, bila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Maka Tuhan Yesus bilang, datanglah. Ya, Tuhan Yesus bilang, ayo sini datang. Maka Petrus turun dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air. Bisa nggak? Bisa. Wah, dia bisa jalan di atas air. Tapi lama-kelamaan apa yang terjadi? Petrus tidak lagi fokus melihat Tuhan Yesus. Karena apa? Waktu di jalan di atas air, yang dia lihat apa? Aduh, ombak yang tinggi, air yang begitu menakutkan, sehingga pandangannya teralih bukan lagi kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada air, pada ombak yang begitu besar. Dia tidak lagi melihat kepada Tuhan. Dia mulai goyah, dia mulai ragu, dan imannya mulai goyah. Dan apa yang terjadi berikutnya? Petrus mulai tenggelam. Ya, begitu dia nyadari dia tenggelam, dia teriak, Tuhan Yesus tolong. Ya, sekarang Petrus tahu dia tidak berdaya dan dia membutuhkan Tuhan untuk menolongnya, untuk menyelamatkannya. Lalu Tuhan Yesus ulurkan tangannya dan menolong Petrus. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah akan melakukan hal yang sama bagi saya dan juga bagi kamu. Ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita menghadapi bahaya, ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita merasa tidak berdaya, maka hari ini firman Tuhan katakan, berserulah kepada Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Saat Petrus naik ke atas perahu, angin pun berhenti. Dan semua murid yang menyadari bahwa Tuhan Yesus telah melakukan sesuatu hal yang besar, hari itu mereka menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan mereka sekarang sadar, Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Allah. Karena dia memiliki kuasa atas alam. Ia bisa meredakan angin kencang, angin sakal. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah berkuasa menyediakan apa yang kita butuhkan. Tadi ya, sebelum mereka menuju ke danau, ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ia punya kuasa untuk menyembuhkan. Dan kita bisa percaya bahwa ia adalah Allah yang maha kuasa. Dan saat itu juga Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia berkuasa atas alam. Angin tunduk kepada Tuhan Yesus. Semua kita tidak berdaya tanpa Tuhan Yesus. Maka kita perlu beriman kepada Tuhan Yesus yang mampu menolong kita, yang mampu menyelamatkan kita. Sebab dialah juru selamat dan penolong kita. Dan respon kita apa? Ketika kita menyadari diri kita tidak berdaya, kita minta pertolongan kepada Tuhan yang berkuasa. Dan kita menyadari bahwa dialah juru selamat kita, penolong kita, maka sudah seharusnya kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang murid-murid lakukan. Ya, oleh karena itu, biarlah pada pagi hari ini kita belajar. Waktu kamu membutuhkan pertolongan, waktu kamu gak berdaya, berserulah kepada Tuhan, Dia yang akan menyelamatkanmu. Dan kita perlu menyadari, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai seorang yang sudah ditolong oleh Tuhan, kita wajib menyembah Tuhan.
di dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup untuk mengingatkan kita di dalam Matius 14 ayat 33 ya. Matius 14 ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Kita menyadari Yesus adalah Allah, Dia adalah anak Allah, dan kita harus menyembah Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang membutuhkan Engkau. Kami orang-orang yang perlu diselamatkan, kami orang-orang yang perlu ditolong oleh kuasa-Mu yang besar. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang maha kuasa, Engkaulah juru selamat yang berkuasa untuk menyelamatkan kami. Bila pagi hari ini kami boleh disadarkan bahwa kami adalah orang-orang yang perlu meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami atas keselamatan yang Tuhan berikan, biarlah seumur hidup kami menjadi penyembah-penyembah-Mu, kami mau beribadah kepadamu, kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.